Bapak Ibu, hidup ini sendiri patut disyukuri loh. Saya itu punya 2 alasan yang sangat kuat untuk saya selalu bersyukur. Ini selalu saya sharingkan di mana-mana. Yang pertama, kalau saya pulang dari luar kota sampai di rumah dengan selamat, saya mesti berdoa bersyukur pada Tuhan. Itu kebiasaan sudah bertahun-tahun saya lakukan. Jadi kalau pulang dari luar kota, mobil masuk garasi, saya belum ganti pakaian, saya mesti berdoa, Tuhan terima kasih. Kenapa? Saya bisa pulang dengan selamat. Di jalan bisa terjadi banyak hal loh. Saya sudah ngati-ngati orang ini yang bisa ngawur bisa ya. Jadi bagi saya pribadi, kalau bisa pulang selamat di luar kota, itu syukurnya luar biasa. Yang kedua, kalau saya bangun pagi itu loh, bergerak, tidak stroke. Jangan diketawain, ini tenan ini. Bersyukur loh. Ada loh orang yang malamnya bangun, pagi tidak bangun. Malamnya tidur, pagi tidak bangun, ada ya? Jadi kalau masih bisa bangun, bersyukurlah. Kalau tidak bisa tidur, tidak usah mengeluh. Karena tidak bisa tidur itu masih lebih baik daripada tidak bisa bangun. Enggak toh? Bisa bangun, bersyukur deh. Masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Ini di wilayah berapa ya? Saya pernah memimpin persekutuan tuh di wilayah mana tuh, di rumah makan apa itu? Pernah saya tanyakan ini, kalau kita itu bangun tidur pagi hari itu, kita itu sadar dulu baru bangun atau bangun dulu baru sadar toh? Masih ingat itu? Coba dipikir-pikir dulu. Kalau kita bangun pagi, kita itu sadar dulu baru bangun atau bangun dulu baru sadar? Siapa yang berpikir bangun dulu baru sadar, angkat tangan. Yang berpikir sadar dulu baru bangun, angkat tangan. Siapa yang belum sadar sampai sekarang nih? Masih banyak ini. Coba dipikir baik-baik. Ini penting ini. Kalau kita bangun pagi itu ya, kita ini bangun dulu baru sadar atau sadar dulu baru bangun? Siapa yang berkata bangun dulu baru sadar, angkat tangan. Sedikit. Yang sadar dulu baru bangun. Masih tetap banyak yang tidak sadar sampai sekarang ini. Ini rahasia kehidupan penting loh ya. Menentukan sikap kita juga loh menghadapi kehidupan ya. Kita urutkan. Tadi malam Bapak Ibu tidur jam berapa? 11. Kok tahu? Berarti belum tidur. Tidurnya jam berapa, Bu? Kurang sadar. Tidurnya jam berapa? Masuknya kamar sih jam 11, berbaringnya di ranjang jam 11, tidurnya enggak tahu. Kita itu tidur masuk ke alam ketidaksadaran toh? Enggak tahu. Nanti kalau pagi-pagi bangun kita lihat tanah basah semua, loh kok teles kabeh? Lah udan mau bengi terus banget. Aku ora ngerti wong dia tidur. Enggak sadar kok ya. Rame-rame di kamu ono apa to? Kayak kemalingan. Aku ora krungu, ndak krungu wong dia tidak sadar ya. Jadi bagaimana loh orang tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar, kok bisa niat bangun itu enggak bisa loh. Itu perlombaan tidur itu paling sulit. Pertandingan tidur atau belum tidak ya. Kalau ada 5 peserta digelar ke pelosok sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ikut pertandingan tidur. Lalu jurinya mengatakan, tidur, mulai. Kabeh merem. Pertanyaannya, yang sudah merem itu apa pasti sudah tidur? Belum. Supaya tahu bagaimana ditanya, udah tidur? Udah. Gitu. Dalam alam ketidaksadaran, bagaimana bisa bangun? Pernah sedang lilir? Lilir pernah ya? Itu bisa direncanakan enggak? Engko jam 3 meh ngelilir aku. Lalu serang, ki jam 3 ki ngelilir gitu. Bisa enggak? Kalau saya itu menyadari bangun dulu baru sadar. Kadang-kadang sudah bangun pun kesadarannya belum penuh. Masih sok bingung setengah sadar. Loh kok di sini? Oh iya Ding, di Jogja tempat saudara gitu ya. Bangun dulu baru sadar. Kita bangun, lihat jam dinding. Wah, sudah jam 5. Sadar. Kalau sadar dulu, iki mesti jam 5 gitu. Ya.
Jadi kalau bangun dulu itu berarti tangis, aduh jam piro, oh jam 5 itu. Bangun dulu baru sadar. Kalau sadar dulu, iki mesti jam 5. Lah tenan gitu ya. Saudara yang mana? Bangun dulu atau sadar dulu? Bangun dulu. Jadi bisa bangun itu bukan karena kita loh. Itu karena Tuhan ya. Pantas disyukuri loh. Bisa bangun itu anugerah Tuhan loh. Bersyukur, berdoa, bersyukur pada Tuhan ya. Nanti bangun, biasanya kalau pagi-pagi bangun kita kan bisa ke belakang toh. Jangan diremehkan ya. Bisa ke belakang itu juga anugerah Tuhan loh. Bayangkan andai kata misalkan umpamanya. Bangun pagi tidak bisa ke belakang. Apa yang terjadi? Kan kita ke depan. Apa pantas isu-isu dengar pemain itu? Jadi bisa ke belakang itu juga berkat Tuhan ya. Tidak bisa ke belakang kita kan ke depan itu tidak pantas itu loh. Isu-isu itu. Lalu mandi, lalu bisa makan. Nek bersyukur. Wah kalau mengeluh, lauk enak pun, enggak opo iki bosen gitu ya. Tapi hatinya bersyukur, makan pakai lauk tempe pun terasa. Tempe terasa? Ya tempe. Tempe terasa daging enak aja. Sing dodol daging ora payu kuwi. Jadi kalau hati kita gembira, makan lauk tempe pun rasanya tempe. Artinya iki tempe tenan dan lidah kita masih bener gitu kan. Jadi bersyukur loh. Bisa bekerja dan sebagainya itu bersyukur ya. Penderitaan bisa membuat kita itu kehilangan sukacita. Tapi lihat kebaikan Tuhan kita selalu akan bersyukur ya pada Tuhan. Iri hati, wah itu membusukkan tulang itu kata Amsal ya. Jadi kalau kepengen tulangnya tidak busuk jangan sok iri hati. Kalau iri hati tulangnya busuk. Itu kata firman Tuhan ya. Khawatir juga bisa gitu ya. Ini tidak perlu, ini banyak ayat Alkitab jangan khawatir ya. 10 tahun lalu pernah khawatir? Pernah, tapi masih hidup sampai sekarang ya. Jadi buat apa khawatir tuh? Serahkan saja pada Tuhan ya. Khawatir tidak ada gunanya, tidak menambahkan sehasta pada umur hidupmu. Biar kesusahan sehari cukup untuk sehari. Masa yang akan datang belum datang. Jangan dipikul sekarang. Keberatan itu. Hari ini ya mikir hari ini, besok ya besok lagi gitu ya. Tidak usah terlalu cemas untuk masa depan. Ini ada firman Tuhan yang saya kutip, kata-kata Paulus nih. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi ketika dia dalam penjara. Satu keadaannya sebenarnya sulit untuk bersukacita, tapi dia masih bisa bersukacita dan menyuruh orang lain untuk bersukacita pula. Singkat saja, yang kedua kita baca bersama-sama ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, bukan untuk. Jadi kalau kita sakit, jangan bersyukur, Tuhan terima kasih loh saya sakit. Ya. Anak bersyukur untuk sakit, enggak usah sembuh ya. Tapi dalam sakit pun kita perlu belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kecopetan kok bersyukur? Syukurnya gimana doanya? Ya Tuhan, saya bersyukur, saya kecopetan, saya bersyukur. Bukan saya pencopetnya. Tapi saya yang dicopet, gitu ya. Dalam segala hal. Kenapa? Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi tidak bersyukur sama saja dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Hidup itu pantas untuk disyukuri loh. Saya sudah emeritus. Bersyukurnya luar biasa loh. Bukan bersyukur karena bebas dari penderitaan majelis jemaat, enggak itu. Bersyukur karena kok bisa loh melayani sampai batas waktu yang ditentukan ya. Bisa sehat, itu sungguh bersyukur pada Tuhan di dalam segala hal.